Pemirsa, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. Polisi juga sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk masinis KA Berantas. Dengan didampingi kuasa hukum dari PT KAI Daob 4 Semarang, masinis kereta api berantas tujuan Jakarta Blitar Ari Wibowo memenuhi panggilan penyidik Lakalantas Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan seputar kejadian kecelakaan di perlintasan Madukoro Semarang. Dalam pemeriksaan itu, masinis mengaku melihat truk berhenti di tengah perlintasan pada jarak pandang 300 meter sebelum terjadinya kecelakaan. Masinis yang sempat melihat ada orang melambaikan tangan dan tanda bahaya melakukan pengereman darurat untuk mengurangi kecepatan pada kecepatan 70 km per jam. Melihat kondisi jarak yang sudah terlalu dekat dan akan terjadi benturan, masinis dan asistennya menutup pintu lokomotif untuk menghindari api yang ditimbulkan dari ledakan dari tangki bahan bakar truk yang tertabrak. Aneh gitu loh, saya sebagai refleks kok aneh, saya melakukan pengereman full service itu aja kan, full service dulu, dan 200 meter sebelum kejadian 200 saya melakukan emergency. Untuk 200 atau 300 meteran, 300 meter saya melihat ada truk mogok, saya melakukan pengereman. Pemeriksaan masinis dilakukan untuk meng-cross-check keterangan dari sopir truk atas peristiwa kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan Madukoro Semarang. Polisi juga telah meminta keterangan sopir dan kernet truk trailer yang mogok di perlintasan Madukoro setelah mereka menyerahkan diri. Sebelumnya, kecelakaan terjadi antara kereta api berantas dan truk yang tiba-tiba berhenti di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Krobokan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam. Truk mogok, kemudian sopir dan kernet turun untuk mencari pertolongan. Namun naas di saat bersamaan melintas kereta api berantas dan menabrak truk hingga terjadi ledakan serta kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu penumpang terluka akibat melompat dari kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mencabut gugatan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dicabut karena Mahfud MD tidak pernah menjelekkan Panji dan Al Zaitun. Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan perdata senilai 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan dicabut pada 18 Juli lalu karena Mahfud MD dinilai sudah memiliki itikat baik. Panji dan Mahfud pun sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD tidak terlalu mempersoalkan tuntutan Panji Gumilang dan mengaku belum membaca isi gugatan tersebut. Mahfud juga memastikan akan terus mengawal kasus Panji Gumilang hingga tuntas. Soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit gitu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Panji Gumilang juga akan menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menyikapi gugatan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan upaya hukum. Meski demikian, Pemprov Jabar belum mengetahui isi gugatan Panji Gumilang. Ketika tim investigasi dibentuk, itu kami sudah siap dengan konsekuensi logisnya gitu. Ini pasti gitu kan. Ini kita bernegara loh kan, terus negara hukum. Jadi aspek itu juga sudah menjadi sebuah kesiapsiagaan kami. Tidak saja pemerintah daerah, Pak. Ada MUI, ada ormas agama, ada TNI, ada Polri, ada segala macam. Hampir 80 orang kan tim investigasi itu, artinya ini komprehensif dan unit mana yang bergerak nanti, yang paham dengan itu. Di kami mungkin berhukum nanti karena yang substansinya itu yang paham. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi memastikan gugatan terhadap Ridwan Kamil tengah dalam proses. RK dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberikan pernyataan tentang Al Zaitun dan ajarannya sehingga muncul berbagai opini.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menuai sorotan karena menghadirkan tokoh lintas agama, pengamat militer, hingga aktivis Yahudi dalam acara peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah. Meski tidak ada larangan menerima tamu dari agama lain, namun yang dilakukan Ponpes Al Zaitun itu dinilai kurang tepat. Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan publik. Beredar video di media sosial mengenai pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu mengundang aktivis Yahudi Monique Rickers sebagai tamu kehormatan dalam acara peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah. Monique pun memberi sambutan panjang, padahal sebelumnya ia sempat viral karena meminta seluruh pesantren di Indonesia menyanyikan lagu Yahudi. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Tak hanya aktivis Yahudi, pengamat militer Koni Bakri turut hadir di acara tersebut dan memuji galangan kapal di Al Zaitun. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Partai Perindo beranggapan bahwa dengan situasi yang ada, terlebih dengan acara perayaan Tahun Baru Islam, hal tersebut tidak relevan. Yang harus dikedepankan adalah bagaimana menggali hikmah dan pelajaran dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah untuk diimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan kebangsaan kita, dalam kehidupan kenegaraan kita dan kehidupan kemasyarakatan kita. Jadi saya kira itu yang mestinya dikedepankan, bukan kemudian memberikan kesempatan kepada orang tertentu untuk menyebarluaskan salam dari agama tertentu seperti salam Yahudi dan lain-lain. Karena hal ini selain tidak relevan dengan peringatan kegiatan itu juga dapat melukai perasaan umat Islam di Indonesia. Sebelumnya berbagai kontroversi di pondok pesantren Al Zaitun menjadi sorotan. Mulai dari saf salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan di pondok pesantren tersebut hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masalah lapangan selalu ada. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Saya langsung buka Google Maps untuk melihat jarak tempuh kami menuju ke lokasi. Pak, permisi Pak. Pak, saya Abraham dari iNews. Bisa masuk Pak? Bentar dulu ya. Artinya dengan sistem zonasi, kakaknya diterima, tapi 2 tahun setelahnya adiknya mau masuk malah nggak diterima. Bukan tidak diterima, tapi terpental oleh sistem. Masih ada yang jual beli bangku. Ya. Jadi murid titipan. Murid titipan. Iya. Kadarnya, kalau yang dititipkan masih anaknya masih mending lah. Ini dia memang cari-cari siapa yang mau titip. Oh, kemudian bayar. Jadi calo gitu ya? Dan bayar itu pejabat itu bukan calo. Saksikan penelusuran Abraham Silawan dalam program AP Plus mengenai sengkarut penerimaan siswa baru sistem zonasi Minggu besok pukul 8 pagi.